Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wangi bersama saya, Rina Widi. Jangan bilang siapa-siapa. Sebenarnya, cerita ini cerita biasa. Cerita yang mengisahkan sisi lain seorang mantan napi yang masuk tahanan bukan karena aksi kriminal, seperti perampokan, pembunuhan, atau penculikan dan aksi terorisme. Aku masuk B karena hal yang biasa terjadi pada cowok seusiaku yang masih remaja, hanya karena mengapeli seorang cewek. Untuk sekedar mengenangnya, aku membuka lembar-lembar diary yang sengaja aku minta pada adikku untuk sekedar coret-coret dan mengisi kejenuhan sehari-hari menunggu hari pembebasanku. Aku menulis kisahku ini 5 tahun yang lalu. Sudah menjadi kebiasaan bagiku untuk keluar dan menghabiskan malam mingguan di jalanan, terkadang bersama-sama teman-temanku, tapi sering juga sendirian, karena memang hobi aku menonton film-film yang bergenre action, terutama film barat yang banyak aksi dan dar-der-dornya. Maka jika hari Sabtu sore, sepulang kerja, aku langsung membeli koran hanya untuk melihat iklan bioskop mana yang tengah memutar film kesukaanku. Nah, setelah bolak-balik koran, aku baru memastikan untuk pergi ke bioskop mana nanti malam. Kalau kebetulan aku ada cukup uang, biasanya aku mencari bioskop yang memutar midnight show, 3 film sekaligus, sehingga aku bisa pulang pagi. Karena bioskop bubar pada jam 2 lebih. Tapi pada malam minggu itu, seorang teman yang memang cukup akrab juga, walaupun dia tidak tinggal sekampung denganku, namanya Haryo. Dia sebenarnya anak orang yang dia bilang kaya. Namun, aku kurang yakin juga, karena dia sering mengajak aku untuk mengobrol dagangannya di pinggir jalan. Sebagai seorang teman, apalagi si Haryo ini cukup supel dan loyal dalam bergaul, maka aku sering juga mengikuti dia mengobrol barang dagangannya, seperti sepatu, sandal, dan tas. Aku sering juga dia menerima barang dari bosnya yang berupa celana jeans dengan harga murah. Gak apa-apa kan kalau aku ceritain masa lalu aku dulu. Aku memang punya teman banyak juga sih. Teman tetangga dekat, teman sekolah, dan teman yang kurang disukai oleh kebanyakan orang, seperti maling copet atau pedagang pinggir jalan yang modal suara, padahal hanya tipu-tipu doang. Tapi alhamdulillah aku gak sampai kepikiran untuk ikutin jejak mereka. Mungkin karena aku memang gak punya nyali atau ada faktor lain. Nah, kalau soal miras, biarpun hanya minum sedikit-sedikit, ya pernah juga. Itu pun hanya untuk gengsi-gengsian aja, menghargai pergaulan sesama teman. Atau aku minum jika ada masalah berat, seperti ada orang yang sok jagoan dan ngajakin tawuran, maka aku minum hanya untuk menambah keberanian, gak lebih dari itu. Kembali pada cerita awal, jam 8 lebih aku sudah siap untuk pergi. Tujuanku waktu itu mau nonton di bioskop Roxy yang kebetulan memutar film action dengan pemeran pertama Arnold Schwarzenegger, yang juga body kekar penuh otot. Dia juga pernah mendapat julukan pria bertubuh indah dari Presiden Amerika, yaitu Ronald Reagan. Arnold pada awalnya memang seorang atlet binaraga yang kemudian dilirik oleh seorang sutradara film untuk membintangi sebagai seorang hero dan prajurit di setiap film-filmnya yang laris manis. Mau kemana lo, Dil? Tumben udah rapi. Biasanya lu kumel. Haryo tiba-tiba udah nongol di rumahku.
Malam minggu yo, nggak enak kalau nggak keluar, jawabku sambil mengikat sepatuku. Iya ya, anak muda ya. Ada acara kemana lu sekarang? Paling nonton. Fadil, hobi banget sih lu nonton film. Ikut gua aja yuk. Kemana? Apel? Enggak lah, masa orang apel ditemenin, terus gua cuma liatin lu ngobrol gitu? Enggak juga sih, ntar lu gua kenalin sama temennya cewek gua. Gimana? Oke juga tawarannya. Gimana? Mau nggak? Udah ayo ikut. Lagian lu kan jomblo, deal. Siapa tahu lu laku. Dan akhirnya aku terima ajakan Haryo. Sekali-kalilah cari nuansa baru, nggak cuma di bioskop aja. Kita pun berdua keluar sampai ujung gang yang menghubungkan rumahku dengan jalan utama. Sampai akhirnya Haryo menghentikan sebuah bajai yang kebetulan lewat. Senin bang, kata Haryo yang langsung dibalas dengan anggukan kepala tukang bajai. Sampai di perapatan lampu merah Senen, Haryo menyuruh tukang bajai berhenti. Heran juga aku, apa iya cewek si Haryo itu tinggal di ruko? Kemudian Haryo menyetop taksi Argo, lalu menyebut alamat yang ia tuju. Aku sempat melihat sopir taksi geleng-geleng kepala, dan sekitar 5 menit taksi pun berhenti. Haryo membayar sesuai biaya yang tertera pada Argo. Parah lu Har, kenapa pakai taksi segala? Nggak sekalian aja sama bajai tadi, kataku agak kesal dengan tingkahnya. Biar nggak gengsi deal. Dan setelah itu kami masuk gang. Oh, rupanya ceweknya tinggal di dalam gang juga, seperti rumahku. Suasana sekitar nampak sepi, padahal ini malam minggu. Haryo mengetuk pintu berkali-kali, dan tak lama kemudian keluar seorang cewek yang enggak terlalu cantik, malah terkesan judes. Cewek itu mempersilahkan kami masuk. Kemudian dia menghidangkan 2 gelas kopi. Entah apa yang mereka obrolin. Aku mengambil tumpukan majalah yang ada di kolong meja di depan kami duduk. Oh ya, nama cewek itu Lica. Aku tahu waktu tadi berkenalan. Aku membaca bolak-balik majalah itu sampai akhirnya bosan. Sembari ngopi dan merokok, sesekali melihat keluar melalui kaca jendela. Sorry Dil, gua mau beli rokok dulu. Haryo bangkit dan berjalan keluar. Rokok gua masih banyak Har. Wah nggak level gua sama rokok murahan kayak gitu. Sombong banget kayaknya. Padahal dia biasa nyedot rokok gua. Hampir setengah jam dia belum juga kembali. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Kok Haryo beli rokok lama banget sih? Emang di mana belinya? Tanyaku pada Lica, ceweknya si Haryo. Lica menjawab singkat, jauh kali. Jengkel juga aku melihat kelakuannya yang sok cuek dan sok kecakapan. Sudah hampir jam 10, Haryo belum juga kembali, membuat aku semakin cemas. Mas, tolong tempelin ini dong di kamarku. Aku nggak nyampe, lagian berat. Tiba-tiba, Lica mengambil lukisan yang berbingkai yang tadi ada di dekatnya. Waduh, maaf mbak, aku nggak berani kalau harus ke kamar. Apalagi di rumah ini nggak ada orang. Balasku. Nggak apa-apa mas, nyantai aja. Kemudian, dia memberikan lukisan itu, dan dia sendiri mengambil paku dan palu. Kamarnya yang mana? Di lantai atas mas, jawabnya, kemudian naik ke lantai atas. Setelah dalam kamar, aku disuruh naik ke tempat tidur.
karena posisi lukisan itu ingin dipasang tepat di dinding tempat tidurnya. Aku juga memasangnya. Tiba-tiba, Licha berteriak minta tolong. Seketika, aku langsung melihat apa yang terjadi pada Licha. Astaga, Licha hampir melepas seluruh pakaiannya. Bajunya telah terjatuh di lantai, sementara roknya sudah melorot sampai lut. "Tolong! Tolong!" teriak Licha. Semakin keras, membuat aku semakin panik. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku berpikir mungkin ada binatang yang menempel di tubuhnya. Tapi, kenapa harus telanjang seperti itu? Mana mungkin aku... Licha bukan hanya berteriak, tetapi juga mengacak-acak spray dan bantal di atas tempat tidur pun terlihat berantakan. Dan dalam keadaan yang panik, tiba-tiba suara pintu kamar digedor dari luar. Brak! Pintu pun terbuka lebar. 2 orang cowok segera menyerbu masuk. Yang seorang langsung mendekati Licha, yang terlihat gemetaran entah mengapa. Dan satunya lagi segera menarik lenganku dengan kasar, sehingga lukisan yang kupegang pun terlempar. "Bajingan lu ya, lu mau perkosa adik gua." Cowok itu langsung meninju wajahku hingga rahangku terasa sakit. Sebenarnya aku ingin membalas pukulannya, namun aku berpikir hal itu akan semakin memperburuk keadaan. Kemudian dia kembali melayangkan tinjunya, tapi aku berhasil mengelak. "Kurang ajar, lu mau cari mati ngelawan gua?" "Ampun bang, maaf, apa salah saya? Saya di kamar ini disuruh sama dia buat pasang lukisan ini," kataku memohon. "Banyak alasan lu. Ayo Bar, kita bawa dia ke kantor polisi." Kantor polisi? Apa maksudnya? Teringat aku sama Haryo yang sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. "Bang, tolong dengar saya dulu. Saya nggak salah apa-apa." "Udah, diem, ntar gua hajar lagi lo." Aku pun digiring 2 cowok tadi. Sampai di lantai bawah, aku melihat sudah ada beberapa orang menunggu kami. Dan di luar sana juga sudah dipenuhi warga yang mungkin kaget mendengar keributan tadi. Seseorang ada yang sempat memukul wajahku, dan yang lain juga ikut memukul perut hingga terasa mules. Kemudian aku melihat Haryo menyeruak di antara kerumunan warga. "Kenapa jadi begini, Dil?" tanya Haryo. Namun aku seperti menemukan kejanggalan pada sikapnya. Aku melihat dia menyembunyikan senyum yang seperti mengejekku. "Gua nggak tahu, Har. Kenapa tiba-tiba pacar lu teriak minta tolong sambil buka baju segala dan menuduh gua mau memperkosa dia. Lu kemana aja, Har? Sampai lu nggak tahu gua babak belur begini." Aku memaki Haryo karena memang jengkel. "Lah, tadi kan gua bilang mau beli rokok. Terus kenapa lu malah mau memperkosa cewek gua?" Jawaban Haryo semakin menyudutkan aku. "Jadi lu percaya sama cewek lu ini? Keterlaluan lu, Har. Gimana lagi? Lu udah ketangkep basah, Dil. Gua nggak bisa nolongin lu." Untuk selanjutnya, mereka membawaku ke pos keamanan. Aku diinterogasi seolah-olah penjahat beneran. Hampir semalaman aku tak bisa tidur. Aku menahan sakit pada wajah dan perut bekas pukulan. Belum lagi perut juga terasa lapar. Untunglah ada seorang ibu yang baik hati. Dia memberiku sepiring nasi dengan lauknya. Dan ada seorang keamanan lingkungan yang memberiku segelas kopi. Sedangkan Haryo, di mana dia? Aku bertanya tentang temanku itu, tapi semua mengatakan kalau Haryo sudah pergi.
Keesokan harinya, aku dibawa ke polsek untuk dimintai keterangan atas laporan keluarga Lica. Polisi menanyakan apakah kasus ini akan dibawa sampai ke proses hukum atau secara kekeluargaan. Dan anehnya, kenapa secara spontanitas keluarga Lica yang dihadiri oleh orang tuanya serta kakak dan seseorang yang mengaku pamannya Lica meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya, polisi menghubungiku, keluargaku, dan menyampaikan berita tentang kasusku. Ayah dan ibu beserta Pak RT kampung tempat tinggalku datang menjenguk aku ke kantor polisi. "Ayah, apa ayah percaya kalau aku sudah berani melakukan hal seperti itu?" tanyaku pada ayah. Ayah tersenyum getir dan dia menarik nafas berat. "Ayah percaya kalau kamu tidak melakukannya." Jawaban ayah membuat aku merasa lega, sebab keluargaku yakin betul dengan kelakuanku yang selalu berbuat positif. Namun, semua telah terjadi. Keluarga Lica menuntut keluargaku untuk ganti rugi atas peristiwa yang membuat Lica trauma. Mereka menuntut sejumlah uang, kira-kira 25 juta. Waktu itu, uang dalam jumlah segitu terbilang besar dan memberatkan keluargaku. Dengan sanksi, bila dalam 1 minggu ke depan keluargaku tak bisa menyerahkan uang dalam jumlah yang telah ditentukan, maka aku akan dibawa ke Polres, kemudian ditahan di sana sampai menunggu sidang selanjutnya. Ayah berupaya mencari uang untuk memenuhi tuntutan itu. Bahkan, pada akhirnya, ayah menjual kebun yang ada di kampung. Setelah 5 hari dari perjanjian, ayah menemui keluarga Lica yang tentu saja menerima dengan senang hati. Setelah pertemuan kekeluargaan itu, ayah pun menemuiku yang masih berada di polsek. Ayah sudah membayar denda dengan kesepakatan dengan keluarga gadis itu. "Mungkin hari ini atau besok kamu sudah dibebaskan, Dil," kata ayah, tentu saja membuatku tenang. Namun, sampai 2 hari kemudian, tak ada tanda-tanda kalau aku akan dibebaskan. Bahkan polisi mengatakan belum menerima laporan dari pihak pelapor yang menyatakan masalah telah selesai. Karena polisi belum melihat isi perjanjian itu dan belum menandatangani, seharusnya ayah menyerahkan uang itu di hadapan polisi sebagai saksi yang menerima laporan itu. Ayah mulai merasa ada suatu permainan, karena surat perjanjian itu hanya untuk keluarga mereka saja. Malah kini, setelah hampir 1 minggu aku ditahan, kini statusku naik ke tingkat lebih tinggi. Dari yang semula menjadi titipan di polsek, kini dipindah ke Polres. Ternyata, mereka tetap membuat laporan pengaduan untuk dilanjutkan menurut hukum. Ayahku merasa telah ditipu mentah-mentah, merasa dibohongi. Dia merasa marah, menyesal, dan kecewa. Namun, semua sudah terjadi. Proses hukum terus berjalan hingga ke persidangan. Dan pada akhirnya, pengadilan secara resmi menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun. Gila, aku harus mendekam dalam penjara dalam waktu selama itu karena kasus yang tak pernah aku mengerti kenapa dan apa sebabnya. Hari pertama masuk dan tinggal dalam kurungan jeruji besi, aku rasakan seolah dunia ini begitu sempit. Aku tidur tanpa alas tikar, karena tikar hanya untuk penghuni tahanan lama. Mereka juga bersikap kasar, selalu main pukul bila aku tak menjawab pertanyaan mereka. Terlebih lagi, bila orang yang dibilang bos itu menyuruhku untuk membersihkan tempat tidur mereka. Dan yang paling membuat aku kesal serta penasaran, Haryo,
tak pernah lagi mau melihat aku atau menjengukku di lembaga pemasyarakatan ini. Terakhir kali aku melihatnya, yaitu di ruang sidang. Dia diminta hadir sebagai saksi utama, karena dialah yang mengajakku apel malam itu. Tapi dia bukan membelaku, malah sebaliknya, dia justru memberikan kesaksian yang memberatkan hukumanku. Ada rasa penasaran dengan sikap Haryo. Aku mengenalnya cukup lama. Pertemanan kami pun cukup baik. Bahkan, kami sudah seperti saudara. Kami saling tolong dan saling bantu bila di antara kami berada dalam kesusahan. Benar kata pepatah yang mengatakan, dalamnya laut masih bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang siapa tahu. Tak ada yang bisa aku lakukan di balik jeruji besi ini. Aku hanya bisa melakukan pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, agar aku diberikan ketabahan, kesabaran, dan keselamatan. Aku sering mengabaikan perintah sang bos di ruanganku ini, karena aku lebih takut murka Allah dibandingkan kemarahan orang tadi. Rupanya, kegiatanku dalam beribadah dapat meringankan beban pekerjaanku untuk menuruti kemauan sang bos. Pada malam-malam pertama, bila aku membaca Al-Quran, mereka selalu bilang, "Berisik tahu, lu tahu nggak ini waktunya tidur. Kalau lu mau ngaji, sana tuh di musola." Tapi, mereka juga manusia sama seperti aku, punya hati, punya pikiran, dan punya rasa. Lama-kelamaan, mereka telah terbiasa mendengar aku mengaji. Bahkan, ada juga dengan diam-diam, aku melihat seseorang tengah menitikkan air matanya. Apakah hatinya tersentuh dengan pembacaan Al-Quran? Aku merasa sedih karena mereka telah lupa untuk membaca Al-Quran. Bahkan kini, mereka semua dapat menerima aku dan memberikan tempat untuk sholat dan mengaji. Kebiasaanku di rumah, aku terapkan juga di sini, seperti menyapu, bersih-bersih, sehingga sesama teman dalam ruangan ini tak lagi menyuruhku lagi. 1-2 orang mulai mau mengikuti aku untuk sholat, serta belajar untuk mengaji. Dan pada bulan-bulan berikutnya, mereka telah memanggilku dengan sebutan Ustadz. Mungkin karena sikap dan sifatku ini, seorang sipir pun memperhatikanku, dan dengan bijak, dia memberiku kelonggaran agar aku bisa sholat Jumat di musola. Bahkan, dia juga suka mengajak ngobrol dan memberikan aku kopi atau rokok. Tentu saja hal ini cukup membuatku sedikit lega, karena dapat menghirup udara bebas, tidak pengap seperti di dalam sel itu. Selama beberapa hari terakhir ini juga, aku diberikan pendidikan keterampilan berupa teknik perbengkelan. Teman-teman satu sel pun selalu memberikan dukungan moral agar aku semangat untuk dalam menjalani pendidikan, agar aku selepas keluar dari lembaga permasyarakatan untuk bisa berusaha sendiri. Nah, sekarang kita mau dengar ini Pak Ustadz kita, Ustadz Fadil, untuk memberikan sedikit siraman rohani. Silahkan Pak Ustadz, kata Wahyu yang memang sudah lebih dulu mengenal aku. Maaf abang-abang yang saya hormati, saya bukan Ustadz mondok juga, cuman sebentar, belum banyak ilmu yang saya dapat. Jadi maaf ya, juga kalau dalam penyampaian saya ini belepotan nggak terarah, kataku saat temanku memintaku untuk sedikit belajar ceramah. Dan memang tidak banyak yang bisa aku tuangkan dalam kesempatan itu. Aku hanya bisa menjelaskan dasar hukum Islam dan hukum iman. Namun, aku berniat dalam hati untuk mencari bahan kajian yang lain agar kita bersama-sama saling mengingatkan bahwa landasan sepak terjang kita selalu berpedoman pada agama. Kita juga tak bisa menyalahkan diri kita sendiri karena apa yang telah kita perbuat.
karena adanya dorongan dari situasi yang sulit, suatu keterpaksaan yang membuat kita tak pernah berpikir jernih dengan segala tindakan kita. Kita melakukan tindakan kriminal bukan niat dari hati, tapi dari bisikan iblis yang bersembunyi di dalam hati, karena lemahnya keimanan kita. Buset, bisa juga aku ngomong kayak gitu. Padahal selama ini, jangankan ceramah, ngomong sama orang aja, kalau sudah ngobrol masalah agama, aku lebih banyak diamnya, karena aku paling enggak berani kalau sampai berdebat. Tapi di sini, di dalam ruang yang sempit dan pengap ini, aku seperti menemukan harga diriku. Menemukan arti hidup yang sesungguhnya, karena sejujurnya aku katakan tak ada banyak hal yang bisa kita lakukan kecuali untuk merenung dan berpikir. Di ruang ini pula aku merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta, merenungi dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Tapi ada juga sih seorang mantan napi saat ini di penjara. Mereka bilang mau insyaf, mau tobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan yang telah ia lakukan. Namun pada kenyataannya, setelah mereka bebas, dapat menghirup udara segar dan kembali diterima oleh masyarakat, pada akhirnya mereka kembali melakukan kejahatan yang sama dengan alasan yang sama pula, terpaksa. Hampir setiap 2 kali dalam 1 minggu, keluargaku menjengukku. Mereka menanyakan kabar dan kondisi aku. Mereka juga membawa apa yang aku butuhkan, seperti pakaian dan sedikit oleh-oleh buat teman satu sel aku. Ayah menduga kalau semua permainan sandiwara. Banyak yang bilang sama ayah, bisa naik banding. Tapi dari mana ayah mencari uang untuk membayar seorang pengacara yang mungkin cukup banyak? Kata ayah saat mengunjungiku. Sudahlah ayah, aku tak ingin ayah menjual tanah lagi. Itu adalah untuk masa depan kami juga. Lagi pula, aku tak apa-apa tinggal di sini. Mereka juga sangat baik padaku dan menganggap seperti keluarga sendiri. Balasku sambil menunjuk teman satu selku. Dan ketika aku bertanya tentang kabar Haryo, wajah ayah seperti membesi. Dia sudah tak pernah lagi muncul di kampung kita. Sepertinya dia takut kalau tetangga kita akan menghakiminya. Ayah, gak habis pikir ada motif apa dia sampai tega menjebak kamu. Entah ini permainan Haryo atau pacarnya, atau mungkin memang mereka sudah merencanakan skenario ini. Lanjut ayah. Aku sama sekali gak nyangka kalau Haryo tega sama aku. Padahal kita sering bareng dan sepertinya aku gak punya masalah sama dia. Atau barangkali si cewek itu hamil kali bang. Tapi kalau Haryo gak mau nikahin dia, terus cari kambing hitam dan Bang Fadil yang paling dekat sama dia. Nining, adikku, ikut memberikan pendapatnya. Ya, kalau hanya untuk meminta tanggung jawab, mestinya kan nggak begitu juga. Mereka bisa bicara baik-baik, walaupun ini memang hanya kepura-puraan saja. Mungkin ayah dan ibu akan mencari solusi, entah menerima atau menolak. Kata ayah, seperti bingung. Sudahlah ayah, aku baik-baik aja kok. Di sini aku hitung-hitung, aku belajar mulai dari mesin kendaraan dan mengemudi. Jadi, nanti bila aku sudah keluar, bisa bekerja ayah. Iya, ayah mengerti. Dan bersamaan dengan itu, ayah harus pulang karena jam besuk sudah habis. Hari-hari berjalan begitu lambat. Lembar demi lembar buku diaryku sudah hampir habis. Semua cerita hidup selama menjadi penghuni rutan. Tentang pertama aku masuk perangkap cewek yang bernama Lica. Tentang kekecewaanku terhadap Haryo yang telah sampai hati, yang mengajak dan membawa aku
mengenal apa yang namanya penjara. Dan betapa aku merasa prihatin dengan keluargaku yang seharusnya aku membantu mereka. Mereka membantu membiayai sekolah adikku, Nining, dan kini sudah duduk di bangku kelas 2 SMK. Namun ternyata aku telah membuat mereka kecewa. Sampai ayah harus menjual kebun miliknya di kampung. Belum lagi, nanti setelah aku keluar dari LP ini, apakah ada orang-orang di sekitarku bisa menerimaku di tengah mereka? Terutama mereka yang percaya kalau aku telah memperkosa seorang gadis. Terbayang juga wajah Cahaya, cewek yang pernah menyatakan perasaan hatinya padaku. Apa mungkin dia masih berharap? Sementara waktu itu, aku masih menggantungkan harapannya, karena aku memang belum siap untuk mencari calon istri. Cahaya Citra Kirana. Dia anak sematawayang seorang ajengan, yaitu Kiai Sepuh, pemilik pondok pesantren di Bogor. Aku mengenalnya saat camping di Gunung Batu. Saat itu, Cahaya tengah bersama seorang temannya, Intan. Aku dan ketiga temanku melihat mereka di sekitaran sungai yang kering dan banyak terhampar batu-batu besar berwarna hitam. Melihat kecantikan kedua cewek itu, temanku Gugun yang memang bermata keranjang menghampiri mereka. Kedua cewek tadi memandang heran pada Gugun. Namun, karena memang wajah Gugun yang paling ganteng dan pintar ngerayu, akhirnya mereka berkenalan. Setelah basa-basi, Gugun memanggil kami bertiga untuk berkenalan. Mulanya sih biasa saja, ngobrol ngalor ngidul, tanya ini dan itu. Dan temanku Dimas merasa haus, namun bekal yang kami bawa sudah habis. Dimas berniat mengambil air yang merembes pada bebatuan untuk minum. Namun cewek yang bernama Intan mencegahnya. "Jangan minum air mentah, Kak," katanya agak berseru. "Nggak apa-apa, Neng, kan ini air mineral, asli dari pegunungan," balas Dimas. "Jangan, Kakak. Lebih baik sekarang Kakak semua ke rumah aku aja. Dekat kok. Nanti Kakak aku buatin minum kopi." Kiranya Intan ini luas juga ya. Tapi mataku lebih fokus melihat cewek pendiam yang namanya Cahaya. Setelah kedua cewek itu bisik-bisik, akhirnya mereka membawa kami ke rumah Intan. Sementara Cahaya lebih banyak diam duduk di balai-balai bambu yang sengaja untuk beristirahat di beranda. Orang tua Intan ramah banget. Mereka menyambut kami bagaikan tamu. Begitu sopan dan sepertinya jarang kita temukan orang seperti mereka. Cara mereka mempersilahkan pun berbeda dengan orang kebanyakan yang membuka telapak tangan. Tapi mereka menunjukkan jempol lurus ke depan dan badan membungkuk sambil berkata, "Mangga." Itulah ciri khas orang pribumi bumi Pasundan. Kami berempat saling pandang saat melihat orang tua Intan yang disebut Abah meletakkan 3 buah gelas berisi air teh manis. Hanya 3, padahal kami berempat. Dan rasa heran kami semakin bertambah. Sesaat kemudian Abah berkata, "Maaf, yang namanya Gugun yang mana?" ucapnya sambil memperhatikan kami. Gugun mengacukan jari telunjuknya bak anak sekolah di tengah di absen. "Aduh, pantes yumah, manik kasep pisan. Yuk ikut Abah sebentar." Kami bertiga terheran-heran, bertanya ada apa kok si Abah menyuruh Gugun masuk. Sementara kenal pun baru sore ini. Tapi ya sudahlah. Mungkin memang ada sesuatu yang harus Abah katakan, mengingat Gugun yang pertama kenal dengan Intan. Kini perhatianku hanya tertuju pada kecantikan cewek yang masih duduk menunggu Intan.
Berkali-kali cahaya menarik nafas. Sepertinya dia telah jenuh, terlalu lama menunggu. Salat maghrib dulu, Dil. Tiba-tiba, Wahyu sudah duduk di sampingku, membuyarkan lamunanku saat berada di Gunung Batu. Oh iya, memang udah maghrib, Bang. Jawabku agak terkejut. Udah, yuk kita ambil wudhu, terus makmuman. Iya, ayo. Setelah berwudhu, kami pun sholat berjamaah, dan aku yang ditunjuk jadi imam. Setelah sholat, kami kemudian berzikir sambil menunggu saat masuk waktu Isya. Beberapa di antara kami sudah ada yang mengikuti kebiasaanku untuk membaca Al-Quran. Hanya si bos yang masih belang-belentong sholatnya. Dia hanya sholat bila sedang ada mood saja. Tapi nggak apa-apa, itu sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sikapnya pun sudah jauh berubah. Kalau tadinya suka mengatur, kini dia lebih sering mengerjakannya sendiri. Dan malam ini mereka memintaku untuk memberikan siraman rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku membuka salam untuk ceramah malam ini. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak. Oke teman-teman semua, malam ini saya akan menceritakan tentang Hari Raya Kurban. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Kurban tidak terlepas dari sejarah atau kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalam yang telah mendapat perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail, sebagai bukti seberapa besar kasih sayangnya kepada sang putra dan seberapa tinggi keimanannya kepada Allah. Begitulah aku belajar memberikan sedikit demi sedikit agar mereka dapat mengerti arti pengorbanan. Entah mengapa, suasana malam itu terasa begitu sunyi. Tak terdengar suara tertawa atau umpatan kata dari penghuni LP. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, hingga udara terasa dingin menusuk sampai ke tulang sumsum. Terdengar suara seorang wanita merintih. Aku terhenyak dari lamunanku. Lalu, ku coba untuk mempertajam pendengaranku. Kiranya, suara itu dari balik dinding sebelah. Fadil, Fadil. Suara itu semakin dekat. Samar-samar aku melihat sosok seorang wanita berambut pendek dengan wajah. Benar, wajah itu sepertinya pernah aku lihat dan aku kenal, meski hanya sesaat. Fadil, maafkan aku. Suaranya mengingatkan aku pada seorang cewek. Yang benar, dia adalah Lica, cewek yang telah membuatku masuk penjara, terkurung di balik tembok tebal yang dingin dan beku. Kamu Lica kan? Tanyaku. Dia mengangguk, kemudian menyeka matanya dengan lengannya yang terbalut gaun putih panjang, gaun yang kelihatan kotor dan banyak bekas bernoda darah. Wajahnya pun terlihat kuyup dengan tatapan sendu. Ada goresan bekas luka yang memanjang dari pelipis hingga pipi seperti bekas luka sayat. Kenapa kamu di sini? Apa kamu belum puas melihatku meringkuk di balik jeruji besi ini? Kataku sedikit keras dan mendekati jeruji besi yang memisahkan dia dan aku. Aku menyesal, balasnya dengan suaranya yang parau dan dalam. Menyesal? Kamu bilang kamu menyesal? Buat apa? Toh penyesalanmu tak merubah apapun. Aku berusaha menekan tekanan suaraku
agar tak terdengar penghuni yang lain. Namun, dia hanya memandangku. Telapak tangannya ia masukkan ke balik jeruji. Namun, aku belum bisa memaafkannya. Maka, aku hanya melihat telapak tangan itu, tak ingin menyentuhnya. Dan sepertinya dia maklum kalau aku belum bisa memaafkannya. Dia hanya memandangku, kemudian membalikkan tubuh. Perlahan, ia menyeret langkahnya, membuat gaun putih yang telah lusuh itu seakan ikut terseret menyentuh lantai. Setelah kepergian Licha, suasana seperti kembali normal. Suasana terdengar masih ramai dari para penghuni LP. Bahkan, aku juga masih melihat Bos Tugimin tengah menghisap rokok sambil mempermainkan asapnya, membentuk bulatan-bulatan kecil. Aneh, kenapa Licha datang malam-malam begini? Kalau dia ingin menjengukku, harusnya kan siang, biar lebih enak ngobrolnya. Siang itu, Dimas dan Gugun datang menjengukku. Mereka memeluk begitu erat, membuat aku hampir sulit bernafas. Gua kira lo dikurung di sini kurus tinggal tulang, kayak lagu dangdut jadul. Nggak taunya lo malah tambah gemukan. Dikasih makan apa lo di sini? Kata Gugun bergurau. Wah, di sini menunya serba bergizi, Gun. Sayur bayam sama daging bulung ontak. Minum susu tapi ngimpi. Aku menimpali candaannya. Terus gimana teman satu kamar lo? Mereka pada galak nggak? Ya, mulanya begitu. Hampir tiap hari waktu gua dihajar, tapi gua diem aja. Sebab percuma ngelawan, mereka pasti ngeroyok gua. Iya emang bener sih begitu. Tapi gua tuh salut sama lo. Kata bokap lo sekarang dianggap ustadz sama temen-temen lo. Aku cuma cengar-cengir saja saat mereka menyebutku ustadz. Dil, gua pernah ketemu sama si Haryo. Dia lagi sama ceweknya, tapi bukan si Licha. Pas dia lihat gua, dia tancap gas. Gua nggak tahu dia pakai motor siapa. Mungkin punya ceweknya atau dapat pinjam. Mendengar nama Haryo, aku sontak kaget. Ingin aku mencari anak itu. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Tapi, aku hanya bisa menarik nafas berat. Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Mengingat hukuman yang harus aku jalani masih lama. 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Dil, lu masih ingat nggak sama Cahaya? Dia sering nanyain lu. Emang lu udah pernah ngomong apa sih sama dia? Tiba-tiba, Dimas mengalihkan obrolan kita. Kalau ngomong sih biasa aja. Kita ngobrol tentang keluarga dia, yang katanya keluarga pondok pesantren. Tapi gue sendiri belum tahu juga kan kita nggak pernah kesana lagi. Balasku, dan akhirnya sempat juga bayangan cewek yang bernama Cahaya itu datang. Bukan kita dia, tapi lo. Kalau gua sama Dimas sering ke Bogor buat ngobatin kangen. Cahaya juga selalu titip salam buat lo. Dil, gua cuma bilang kalau lo kerja di luar Jawa dan pulangnya nggak tahu kapan. Dia juga sempat meminta nomor HP lo. Langsung gua bilang nggak nyimpen nomor lo. Kasian juga sih. Sepertinya dia udah jatuh cinta sama lo, Dil. Kata Gugun membuat pikiranku terganggu lagi. Aku ingat waktu itu, Gugun dipanggil si Abah ke dalam rumah. Sementara aku, Dimas dan Alex saling pandang dan penuh tanya di dalam hati. Entah berapa lama, Gugun, Abah dan Intan kembali keluar. Sementara itu, Cahaya yang menunggu di luar sudah tak sabaran ingin pulang. Ia khawatir keluarganya akan mencarinya. Maklum, Cahaya memang tidak seperti cewek kebanyakan.
dia benar-benar sebutir mutiara yang tersimpan di atas bukit. Kecantikan wajah yang alami dengan sifatnya yang lugu membuat kami bertiga tak dapat berbuat banyak untuk menggodanya. Aku hanya tahu kalau lirikan mata bening itu selalu tertuju padaku. Namun, aku tak tahu makna di balik lirikannya. Bisa jadi dia takut karena memang saat itu pakaian aku kenakan bak gembel jalanan. Tapi sampai sekarang dia masih kosong, Dil. Padahal dia udah kelas 3 SMA. Pokoknya nanti lu keluar dari sini langsung ikut gua buat ketemu sama Cahaya Citra Kirana. Siapa tahu lu di sini belajar jadi ustadz. Nah, nanti kalau lu dapetin dia, udah pasti jadi ustadz beneran. Alex bercerita dengan penuh semangat. Terus kalian berdua gimana? Udah laku? Balasku balik tanya. Mereka secara kompak menggeleng-gelengkan kepala. Kalau gitu, gua mengucapkan turut prihatin dengan nasib yang kalian alami. Ternyata bukan cuma gue yang jomblo. Oke, nggak apalah. Aku berseloroh hingga kami pun tertawa. Sudah 3 kali ini, Lica mendatangi aku dan kedatangannya selalu pada malam hari. Bahkan, kata-kata yang ia ucapkan pun selalu sama, hanya berkisar permintaan maaf. Aku benar-benar merasa ada yang aneh. Sebab, menurut orang tua, jika mimpi itu datang berulang kali, maka itu bukan sekedar bunga tidur belaka. Sebab, bila jadi mimpi itu bisa jadi mimpi itu membawa pesan tentang orang itu. Maka pada saat keluargaku menjenguk, aku segera menanyakan apa arti mimpiku tersebut. Ayah hanya mengatakan kalau orang yang kita lihat dalam mimpi itu akan mengalami nasib buruk. Entah sakit atau kehilangan sesuatu, atau juga pertanda umurnya tidak akan lama lagi. Ucap ayah penuh kebencian. Jadi dia, sudahlah, ngapain kita repot-repot ngurusin masalah mimpi kamu itu? Kalaupun dia datang yang kamu bilang bukan mimpi, ya ayah sih tak ada masalah. Sekalipun yang datang menemui kamu itu adalah arwah perempuan yang memang sudah sepantasnya meminta maaf sama kamu. Aku jadi merinding ketika ayah menyebut arwah. Hati-hati loh bang, bisa jadi itu arwahnya Lica yang penasaran minta maaf sama abang, kata adikku Nani yang malah menakut-nakuti aku. Jangan takut Dil, kamu kan selalu sholat dan ngaji. Insya Allah kamu aman, kata ibu menenangkan aku. Beberapa bulan kemudian, apa yang dikatakan ayah itu terjadi. Entah secara kebetulan atau entah karena apa. Yang jelas, kabar kematian Lica aku dapat dari Gugun. Ia sengaja mengunjungi aku hanya untuk memberitahu aku tentang cewek itu yang katanya dibunuh. Siapa yang bunuh cewek itu, Gun? Apa sih Haryo? Tanyaku penasaran. Belum tahu. Polisi masih melakukan pendalaman dan barang bukti. Di mana Lica ditemukan, Gun? Di rumahnya? Di rumah yang lu dijebak waktu itu? Kira-kira motifnya apa ya, Gun? Entahlah. Nanti kita tahu setelah polisi dapat menguak tabir ini. Kemudian, Gugun mengatakan kalau dia dan Intan sudah bertunangan. Aku ingat waktu kami berada di rumah Intan. Di saat Gugun keluar dari rumah Intan, aku melihat seperti ada yang janggal pada sikapnya. Gugun selalu membututi kemanapun Intan melangkah. Bahkan ketika Cahaya berniat pulang, dia pun turut menyertai Intan mengantar sampai ke rumah Cahaya. Gugun pula yang sering bercerita kalau ternyata Cahaya adalah anak seorang haji, pemilik pondok pesantren yang cukup ternama di daerah itu.
Sampai kami kembali ke Jakarta, Gugun pun selalu membicarakan Intan. Dia mengatakan kalau dirinya jatuh cinta dan ingin kembali ke Bogor untuk menemui cewek itu. Bahkan ibunya Gugun bertanya kenapa anaknya sampai tergila-gila pada gadis yang baru dikenalnya. Padahal yang namanya Gugun terbilang playboy juga dan enggak gampang jatuh cinta. Maka mau tak mau, aku menceritakan keganjilan si Abah yang meminta Gugun masuk ke dalam rumahnya. Jangan-jangan Gugun dipelet sama si Abah itu, gumam ibunya Gugun. Tentu saja membuat kami tertawa. Ibu, kalau saya sih nggak dipelet juga mau, Bu. Cewek itu cantik banget kok, Dimas berkomentar. Ya udah, Bu, kalau emang Gugun seperti itu, sebaiknya kita sebagai orang tua mendatangi mereka untuk bersilaturahmi. Gimana? Kata ayah Gugun memberikan solusi. Sebaiknya memang begitu. Kita tanya kenapa dia jadi begitu, balas istrinya sambil melihat Gugun yang uring-uringan seperti anak kecil. Kemudian besoknya mereka ke sana menemui keluarga Intan di Gunung Batu. Dari hasil riset, ternyata memang benar kalau Intan sudah sangat suka pada Gugun saat pertama mereka bertemu pandang. Intan langsung menumpahkan perasaan hatinya kepada ayahnya yang dipanggil Abah. Apa boleh buat, demi putri yang ia cintai, maka si Abah pun meminta Gugun agar menemani Intan. Dan pada saat itulah kekuatan magis yang ada di dalam gelas berisi air putih itu pun bekerja. Abah melakukan magis yang hanya sifatnya biasa saja, hanya untuk menarik atau memikat hati lawan jenis belaka. Si Abah pun meminta maaf atas kelancangannya dan segera membuat Gugun kembali normal. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Gugun menyadari kalau dia juga sudah menyukai Intan saat pertama kali bertemu. Jadi, semua sudah clear bahwa mereka berdua sama-sama jatuh hati pada pandangan pertama. Dari Gugun pula, aku selalu mendapat kabar kalau sampai saat ini Cahaya masih sering bertanya tentang aku. Malam sudah hampir pagi. Suara lonceng di pos penjagaan berdentang 2 kali. Namun aku masih saja terjaga menebar pikiranku, terbang menembus langit-langit beton kamar tahanan ini. Di depan kamar, di balik pintu jeruji besi, seorang sipir shift semalam masih menguasai layar monitor untuk memantau situasi. Aku tak tahu pasti apakah sipir tadi telah tertidur sambil duduk atau masih terjaga. Karena dia sama sekali tak tahu jika di belakangnya sesosok wanita melewati ruangannya dan berdiri di depan pintu kamar selku. Aku sudah hafal betul sosok wanita yang kini tengah memandangku. Dengan perasaan takut karena kini aku telah mendengar kalau cewek itu telah meninggal dunia. Dan berarti yang sekarang berdiri itu adalah arwah Lica. Aku mohon, jangan ganggu aku. Aku telah memaafkan kamu. Aku telah ikhlas menjalani hukuman ini. Sekarang, pergilah. Jangan ganggu aku, kataku dengan suara bergetar. Dan keringat dingin membanjiri wajahku, padahal udara begitu dingin. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi, Fadil. Terima kasih. Kamu sudah memaafkan aku, tapi aku menyesal karena ulahku. Kamu harus menderita seperti ini. Sementara sekarang aku pun menyesal. Aku harus membayar mahal atas perbuatanku. Tapi, benarkah kamu telah meninggal? Iya, aku telah meninggal. Aku telah dihabisi. Sekarang aku belum bisa tenang
sebelum dia juga mati di tanganku. Dia siapa? Namun, pertanyaanku tak dijawabnya. Dia hanya terduduk dan mengusap kedua matanya, sepertinya dia menangis. Dan benar saja, ketika dia mengangkat wajahnya, aku melihat ada sisa air yang mengalir di pipinya. Meskipun aku tahu kalau Lica adalah arwah, namun dalam hatiku merasa iba. Dan cerita pun bersambung.